Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terus people. Perkenalkan saya Desa Putra. Di week kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan orang sukses ya teman-teman ya. Jadi waktu kita lagi muda seperti ini dan semangatnya masih menggebu-gebu, hal ini bisa kita terapin buat teman-teman semua gitu. Oke, ada 7 kebiasaan orang sukses nih yang mungkin bisa kita tiru ya. Yang pertama itu bangun 3 jam sebelum jam kerja. Saat masih hari masih pagi, orang sukses itu sudah bangun dan mulai bersiap-siap untuk menyambut hari baru. Berdasarkan penelitian, 44% orang sukses bangun 3 jam sebelum jam kerja gitu. Misalkan jam kerja saya jam 8 gitu. Jam 5 saya udah bangun untuk sholat subuh, mungkin prepare dan persiapan dan lain-lain gitu ya. Nah, hal ini dilakukan agar mereka dapat memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap dan menenangkan diri sehingga dapat memulai kerja tuh dalam kondisi yang tenang dan tidak gugup gitu ya, teman-teman. Selain itu, dengan bangun lebih pagi, kesempatan yang bisa kita dapetin tuh peluangnya lebih banyak, teman-teman ya. Makanya kita harus semangat bangun pagi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, memiliki target harian. Nah, orang sukses tidak memikirkan beberapa lama ia harus bekerja hari ini gitu. Kita jadi nggak usah memperhitungkan kita kerja udah 8 jam nih, ya udah kita berarti stop gitu loh. Terus kayak aduh, gua kapan sih healingnya gitu, kapan sih liburannya gitu. Setiap harinya, sebelum hari dimulai, orang sukses sudah banyak berpikir tentang bagaimana cara membuat harinya itu produktif atau bagaimana cara menyelesaikan semua pekerjaannya yang menantinya setiap hari gitu. Semua hal yang harus dilakukan hari ini sudah diatur dengan jelas pada hari sebelumnya. Jadi mereka tinggal menyesuaikannya aja gitu. Gitu. Terus yang ketiga itu tidak pernah berhenti belajar. Ciri-ciri orang sukses yang paling terlihat adalah keinginan untuk selalu belajar. Belajar di sini tidak dalam bentuk sekolah ya teman-teman, atau kita dengan cara ikut seminar, mengupgrade skill kita, menambah wawasan kita, belajar dari YouTube gitu. Tetapi proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sama siapa gitu. Hal baru selalu tersedia di segala tempat. Itulah yang membuat orang sukses itu akan terus belajar. Semakin sering kita belajar, maka akan semakin pintar dan wawasan kita semakin luas gitu loh teman-teman. Nah, yang keempat itu menambah jaringan pertemanan. Kebiasaan yang satu ini seringkali dianggap tidak penting dan hanya membuang waktu saja gitu. Namun sebenarnya dengan menambah jaringan pertemanan, maka kesempatan untuk meraih sukses itu semakin besar ya teman-teman. Kebanyakan orang cenderung melakukan bisnis dengan orang yang dipercaya gitu. Bagaimana kita mau mulai bisnis tapi kita nggak percaya sama orang itu gitu loh. Atau kita baru kenal sehari 2 hari kita langsung ajak bisnis orang itu gitu kan. Jadi dengan kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, maka tingkat kepercayaan orang terhadap kita itu semakin tinggi ya teman-teman ya. Nah, terus yang kelima itu kita bergaya hidup sehat gitu. Kesehatan memiliki dampak yang secara tidak langsung berpengaruh pada kesuksesan. Dengan tubuh yang sehat, maka pikiran lebih tenang sehingga banyak ide yang bisa membuat kita ini meraih kesuksesan gitu. Jadi gimana kita mau kerja nih kalau kondisi kita nggak fit ya teman-teman. Jadi ya kita harus seimbangin dengan olahraga atau makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Jadi yang bisa membuat tubuh kita semakin fit atau semakin segar untuk aktivitas selanjutnya. Nah, yang keenam itu lebih banyak membaca daripada nonton TV gitu loh. Uh, jadi ya yang seperti yang kita bahas di poin sebelumnya gitu loh. Itu belajar dan membaca itu udah kategori yang sama gitu loh. Jadi membaca di sini ya kita mungkin membaca kayak perkembangan dunia sekarang seperti apa. Jadi atau kita mereview otak kita seperti kayak pelajaran kuliah atau SMA yang nanti bakal berguna mungkin di pekerjaan kita gitu. Bagaimana cara kita memanage waktu dan lain-lain gitu. Juga eh, ketika kita banyak baca, cara bicara kita juga ikut ikut terbantu gitu loh. Jadi
kosakata kita akan menambah terus dan terus gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini memiliki hobi yang dilakukan secara konsisten gitu. Kebanyakan orang sukses memiliki hobi yang kerap mereka lakukan secara konsisten ya. Baik itu traveling, bermain catur, memasak sampai olahraga. Ini semua dilakukan tidak hanya untuk menenangkan pikiran dari beban kerja atau dari pikiran-pikiran yang menghilangkan fokus pada umumnya. Nah, jadi hobi ini akan menunjang kita buat kita bisa melanjutkan pekerjaan esok harinya dengan semangat lagi gitu loh teman-teman. Jadi hidup itu tidak melulu tentang kerja gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan semuanya. Kita harus menyeimbangkan 7 poin ini supaya kita bisa one point berada di atas gitu loh teman-teman. Jadi buat kita bisa jauh lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.